Halo, selamat malam rekan-rekan mahasiswa semua. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat di sana. Pada hari ini kita tidak terasa memasuki pertemuan yang ke-10 pada mata kuliah pengambilan keputusan. Dan hari ini kita akan berdiskusi mengenai multi kriteria decision making. Pada minggu lalu saya sudah memberikan introduction mengenai apa itu decision making dengan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menonton contoh dari aplikasi decision making dengan memilih alternatif mana dari studi kasus pembelian pisang. Jadi kemarin kita sudah menonton bersama tentang studi kasus pembelian pisang. Nah, sebenarnya apa sih yang namanya multi kriteria decision making? Kemarin kalian juga sudah mengambil sedikit kesimpulan bahwa decision making kriteria itu adalah pengambilan keputusan dengan memiliki banyak kriteria-kriteria selain kriteria yang ada nilainya atau ada nilai payoff-nya. Nah, kriteria-kriteria itu disusun berdasarkan syarat-syarat yang kalian bangun, yang kita bangun untuk membantu kita melakukan pengambilan keputusan. Nah, kriteria-kriteria tersebut biasanya sistemnya adalah formal, terstruktur, dan transparan. Jadi semua orang akan tahu bahwa ketika kita ingin membeli pisang, syaratnya adalah harganya segini, kemudian durability-nya berapa lama, baunya, kemudian warnanya, dan segala macam yang ada dalam kriteria untuk membeli pisang. Nah, MCDM ini sendiri membantu kita pengambil keputusan baik secara individual atau grup untuk lebih mengeksplor kembali pengambilan keputusan kita pada situasi yang kompleks dengan multiple kriteria. Jadi akan ada kriteria-kriteria lain yang akan membantu kita untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, di dalam konsep multi kriteria itu sendiri, kita memiliki alternatif-alternatif yang begitu banyak dan dasarnya adalah kita harus tahu tujuan kita untuk mengambil salah satu alternatif tersebut. Jadi kadang juga akan ada yang namanya tujuan-tujuan yang lebih dari satu. Misal dalam memilih pisang itu kita mau bertujuan buat apa? Terus selain kita pengen merasakan pisang, kemudian pengen beli pisang yang lebih murah atau segala macam, itu ada tujuannya yang kita buat, kita bangun sehingga kita akan melihat beberapa alternatif-alternatif dan di dalam alternatif tersebut kita rangkum untuk membangun yang namanya kriteria-kriteria yang kita akan buat pembobotan dari berapa persentase dari harga, kemudian durasi, kemudian warna, bau, dan segala macam. Kemudian kita lakukan yang namanya penjumlahan perkalian terhadap masing-masing faktor atau atribut tersebut dan kita melakukan yang namanya perankingan. Nah, itu sedikit konsep dasar mengenai pengambilan keputusan dengan multi kriteria. Nah, saya juga memberikan salah satu contoh yang lebih detail terhadap bagaimana kita melakukan pengambilan keputusan dengan kasus seperti ini. Di mana kalian lihat bahwa kita dipaparkan pada 5 handphone mobile. Tujuannya adalah kita ingin membeli handphone dengan sesuai dengan keinginan kita. Apakah mobile 1, mobile 2, atau mobile 5. Nah, kalau kita hanya melihat dari sisi harga, artinya ini sistemnya adalah single kriteria. Kita lihat dari payoff-nya, kemudian ada probabilitas berapa banyak sih orang yang memilih mobile 1 dan segala macam. Nah, kalau kita lebih ingin mendetailkan lagi sesuai dengan harapan kita, maka kita akan mengembangkannya dalam bentuk kriteria-kriteria selain ditinjau dari sisi price. Jadi kita menambah kriteria lain untuk meyakinkan kita juga bahwa kita memilih dengan tepat. Nah, jadi selain atribut atau kriteria price,
Kita juga memiliki atribut lain yaitu storage, RAM, kemudian kamera, dan looks. Tampilannya seperti apa. Nah, di sini kita buat dalam bentuk harga untuk price, kemudian storage-nya juga dalam bentuk gigabyte, RAM-nya dalam bentuk gigabyte, selanjutnya kamera dalam megapiksel, dan looks kita bikin yang namanya, kita buat yang namanya range, misalnya dari 1 sampai 5 dan dari paling bawah sampai dengan Excel. Nanti kita akan buat perankingan. Nah, ini case study kita yang akan kita pakai sampai akhir dari pertemuan ini. Nah, tadi saya bilang bahwa MCDM itu membantu kita lebih pada situasi-situasi yang kompleks. Namun MCDM juga tidak memberikan bahwa itu harus jawaban yang benar gitu. Kita perlu juga sifat lebih menggali lagi dari orang-orang expert, dari pengalaman-pengalaman juga. Nah, kebanyakan MCDM ini sifatnya adalah analisis subjektif. Jadi kita yang membangun kriterianya sehingga orang lain yang akan menilainya, namun ini lebih sifatnya secara subjektif. Nah, MCDM juga tidak mencerminkan bahwa pengambil keputusan itu bisa mengambil keputusan lebih cepat. Kadangkala ini akan lebih mempersulit karena begitu banyak pertimbangan-pertimbangan diakibatkan adanya banyaknya kriteria yang kita tampilkan atau kita berikan. Nah, apa sih sebenarnya benefit dari MCDM itu sendiri? Kemudahan mengambil keputusan untuk lebih paham lagi bahwa ketika kita mau memilih mobile, ada banyak hal yang kita pertimbangkan. Apakah itu akan mencapai tujuan kita atau tidak. Nah, karena sifatnya terstruktur, dan kita bangunnya mulai dari standar-standar dari produk atau bisnis yang akan kita kembangkan, maka lebih detail, lebih jelas dari ketimbang dari single decision making. Kemudian meyakinkan bahwa semua kriteria dan faktor-faktor pengambilan keputusan itu bisa dihitung dengan baik, bisa kita nilai dengan baik. Jadi kemudahannya adalah dengan adanya kriteria-kriteria kita bobotkan, kita akan melibatkan semua kriteria dan kita input dan kita buat bobot, akhirnya menjamin bahwa kriteria itu bisa membantu kita untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, untuk membedakan antara MCDM dan single, kita bisa lihat bahwa yang pertama, alternatif memang lebih dari satu. AI sama dengan I itu 1 sampai N. Namun atributnya untuk MCDM itu lebih dari satu. Sementara untuk yang single itu biasanya satu. Nah, kemudian di dalam MCDM itu sendiri kita akan menganalisa masing-masing kriteria. Kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan sampai N analisanya. Kemudian dilakukan yang namanya pembobotan. Sementara di single tidak ada pembobotan. Jadi dia hanya menghitung satu kondisi dengan rating-rating tertentu. Misalnya kondisi baik, tidak baik, atau kondisi buruk, sedang, sangat baik. Jadi kita punya satu kondisi tetapi dibagi-bagi menjadi subkondisi atau satu atribut atributnya harga payoff tapi payoff-nya untuk berbagai kondisi. Nah, tapi kalau ini adalah harga payoff-nya untuk alternatif satu alternatif kemudian sampai berapa alternatif dan kemudian kita memberikan penilaian untuk masing-masing kriteria. Selain itu, fitur lain yang ada di MCDM itu sendiri adalah kita memberikan perhitungan antara alternatif dan kriteria. Jadi AI dan CJ-nya berapa. Jadi kita dari sini akan membuat yang namanya
ranking atau prioritas. Nah, berbeda halnya ketika kita bicara tentang single decision making, di mana kita menganalisanya berdasarkan expected monetary value dari nilai yang akan kita terjadi di masa yang akan datang. Nah, kita akan simulasikan 5 fitur yang ada di MCDM pada studi kasus berikut ini. Nah, di sini kita lihat bahwa kita punya alternatif. Jadi fitur yang pertama ada alternatifnya. Kemudian fitur yang kedua ada atributnya dan memiliki harga-harga, memiliki nilai, baik berupa angka maupun berupa nilai atribut, misalnya Excel, average, good, dan lain-lain. Nah, namun untuk yang kondisi seperti ini, kita harus membuat rankingan berupa seperti scaling chord low, below, average itu bernilai 2, average itu bernilai 3, good bernilai 4, dan excellent bernilai 5. Nah, sehingga ketika kita tahu kita sudah memiliki atribut dan alternatif, maka kita akan melakukan yang namanya proses pembobotan. Nah, sebelum melakukan proses pembobotan, tadi sudah kita melakukan proses normalisasi, di mana hal-hal yang berhubungan dengan atribut, misalnya Excel average itu kita rubah, convert ke dalam sistem angka. Seperti ini. Nah, seterusnya adalah kita melakukan kategori dari alternatif tersebut, mobil 1 sampai mobil 2 memiliki kriteria-kriteria atau atribut. Nah, di sini kita harus menentukan apakah atribut yang kita miliki itu adalah cost atau benefit. Nah, dikatakan cost bahwa kriteria yang ada itu adalah memiliki value desire yang rendah, yang kita harapkan itu lebih rendah. Nah, jadi kita misalnya, kita itu sebenarnya pengen harga handphone yang murah dengan segala keuntungan yang lebih besar. Jadi kita menitik beratkan price itu adalah harga. Jadi kita berharap dengan harga yang murah, kita mendapatkan benefit yang besar. Jadi artinya yang namanya cost itu adalah nilai harapan yang lebih rendah. Nah, jadi price dianggap sebagai cost. Sementara beneficialnya atau benefit itu adalah kriteria higher value desire. Jadi nilai yang lebih tinggi yang kita harapkan. Jadi itu adalah benefit dan cost. Jadi kita harus tentukan alternatif atribut-atribut kita itu masuk kategori mana, cost atau benefit. Nah, itu. Kemudian setelah itu kita lakukan yang namanya normalisasi kembali. Artinya dalam normalisasi ini kita sudah ada kategorisnya, kita akan memberikan perhitungan antara nilai-nilai di cost dan nilai-nilai di benefit. Contohnya misalnya, tadi kita sudah bilang bahwa price itu termasuk kategori cost. Jadi kita melihatnya dari sisi nilai yang lebih rendah, di mana Mobile 2 adalah memiliki cost yang paling rendah. Jadi kita akan menggunakan perhitungan cost itu adalah minimum dari atribut terhadap nilai dari atribut itu sendiri. Jadi misal seperti ini. Jadi nilai minimumnya adalah 250. Jadi minimumnya adalah 300 per 250. Ini adalah 200 per 250. Kemudian 350 per 250. Ini per 250. Jadi kita membandingkan dengan nilai terendah dari si kategori cost. Karena benefitnya pada kasus ini adalah storage, RAM, camera, dan looks,
maka kita melihatnya dari nilai yang tertinggi. Untuk storage, nilai tertingginya adalah 128. Untuk RAM itu nilai tertingginya 16. Camera itu nilai tertingginya 16. Dan Lux itu nilai tertingginya 5. Jadi kita ambil dari nilai tertinggi. Jadi ini 64 dibagi 128. Ini dibagi 16. Ini dibagi 16. Ini dibagi 5. Nah, itu karena kita sudah membedakan mana atribut yang masuk cost, mana yang atribut masuk benefit. Langkah selanjutnya secara umum fiturnya adalah melakukan pembobotan masing-masing dari atribut. Saya mengilustrasikan masing-masing atribut itu saya berikan badging yang sama. 20%, 20%, 20%. Nah, seperti itu. Kemudian kita lakukan convert 20% itu setara dengan 0,2, 20% masing-masing antara cost, benefit untuk masing-masing atribut. Selanjutnya kita akan melakukan normalisasi dengan melakukan perhitungan total nilai yang akan dibangun dari masing-masing alternatif yang memiliki atribut-atribut seperti ini. Jadi 1,2 dikali dengan 0,2 ditambah 0,5 kali 0,2 ditambah 0,5 kali 0,2 ditambah 0,75 kali 0,2 ditambah 1 kali 0,2. Hasilnya seperti ini. Begitu seterusnya, kemudian kita lihat skornya, nilai-nilainya mana yang lebih tinggi, maka kita akan melakukan rankingan. Ranking 1 itu nilainya 1,04, ranking 2 itu nilainya 0,88, begitu seterusnya. Sehingga kita akan memilih yang namanya Mobile 3 sebagai referensi kita untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, ini adalah fitur-fitur yang secara umum yang ada dalam multi kriteria decision making. Selanjutnya, dalam multi kriteria decision making itu ada dua kategori. Yang pertama adalah multiple objective decision making, yang kedua adalah multiple attribute decision making. Untuk multiple objective decision making, MODM, itu adalah pengambilan keputusan di mana modelnya adalah teknik optimasi matematik dan biasanya digunakan untuk perhitungan alternatif yang jumlahnya besar untuk mampu menjawab seberapa banyak alternatif-alternatif kita terhadap kriteria yang ada. Biasanya ini dipakai untuk mendesain alternatif terbaik. Jadi kita untuk membangun desain dari alternatif terbaik kita menggunakan multi-objective decision making. Nah, untuk multi-attribute decision making, itu adalah metode pengambilan keputusan yang umum dipakai oleh pengambil keputusan yang ideal solutionnya itu akan memberikan profit yang maksimal untuk masing-masing kriteria dan tujuannya adalah meminimalkan semua cost dari kriteria-kriteria yang ada. Jadi dia juga seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah salah satu contoh dari multi-attribute decision making. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas metode-metode yang ada di multi-attribute decision making. Secara umum, multi-attribute decision making itu memiliki matrix decision, di mana matrix decision itu adalah hubungan antara setiap alternatif terhadap setiap atribut. Jadi dengan matriks seperti ini, X sama dengan X matrix, X 1 untuk alternatif 1 terhadap atribut 1.
alternatif 1 terhadap atribut 2, alternatif 1 terhadap atribut N, begitu seterusnya. Jadi, di dalam matriks MADM itu memiliki matriks yang kita polakan antara setiap alternatif terhadap setiap atribut. Sehingga di situ akan kita hitung nilai dari bobot setiap masing-masing atribut atau kriteria-kriteria, di mana nanti akan dibentuk persamaan untuk Weeks value-nya adalah W sama dengan W1, W2, W3, sampai Wn untuk setiap atribut. Nah, ini adalah hierarki dari multi atribut decision making, di mana di sini ada hierarki pertama adalah kita harus tahu dulu masalahnya apa dengan tujuannya yang ingin kita selesaikan apa. Kemudian kita akan bentuk kriteria-kriterianya, kriteria 1, kriteria 2, sampai kriteria M. Nah, kriteria 1 ini apakah dimiliki oleh alternatif 1, atau alternatif 2, atau alternatif 3. Kriteria 2 juga apa dipenuhi oleh alternatif 1, alternatif 2, atau alternatif 3. Begitu seterusnya. Jadi, akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi dan memudahkan kita dalam pengambilan keputusan. Nah, ini adalah metode-metode yang akan kita gunakan untuk melakukan pengambilan keputusan dengan metode multi atribut. Itu saja pengantar mengenai pengambilan keputusan dengan multi kriteria. Sampai di sini dulu. Terima kasih dan salam sehat.